Gajah Mada lahir 1290 wafat 1364, dikenal dengan nama lain Jirnodara adalah seorang panglima perang dan Mahapati yang merupakan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber puisi, kitab, dan prasasti dari zaman Jawa kuno, ia memulai karirnya tahun 1313, dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Sri Jayanagara, yang mengangkatnya sebagai pati. Ia menjadi Mahapati Menteri Besar pada masa Ratu Tribuana Tunggadewi, dan kemudian sebagai Amangkubumi Perdana Menteri, yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang tercatat di dalam Pararaton. Ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun ia adalah salah satu tokoh sentral saat itu, sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya. Wajah sesungguhnya dari tokoh Gajah Mada saat ini masih kontroversial. Banyak masyarakat Indonesia masa sekarang yang menganggapnya sebagai pahlawan dan simbol nasionalisme Indonesia dan persatuan Nusantara. Penggambaran rupa. Penggambaran Gajah Mada sebagai arca. Kanan ke kiri. Arca Brajanata. Di Museum Nasional Indonesia. Arca Bima. Penggambaran rupa Gajah Mada yang populer di media sebenarnya adalah imajinasi dari Muhammad Yamin. Di bukunya yang berjudul Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara, terbit pertama kali tahun 1945. Pada suatu hari di tahun 1940-an, Yamin mengunjungi Trowulan untuk melihat lokasi bekas kerajaan Majapahit. Ia menemukan pecahan terakota, salah satunya celengan berupa wajah seorang pria berwajah gempal dan berambut ikal. Berdasar bentuk muka wajah celengan itu, Yamin menafsirkan seperti itulah wajah Gajah Mada sang pemersatu Nusantara. Yamin kemudian meminta seniman Heng Ngantung membuat lukisan seperti terakota tersebut. Hasil lukisan lalu dipampang sebagai sampul muka buku karya Yamin. Banyak orang yang menentang pendapat Yamin, karena mustahil wajah tokoh sebesar Gajah Mada dipampangkan di celengan. Hal semacam itu adalah penghinaan karena biasanya para pemuka negara pada zaman Hindu-Buddha, termasuk Majapahit, diarcakan. Beberapa orang bahkan yakin bahwa wajah yang disangka Gajah Mada itu tidak lain adalah wajah Yamin sendiri. Ada pula gambaran lain soal sosok Gajah Mada, berbeda dari yang diilustrasikan M. Yamin, yakni hasil penelitian arkeolog Universitas Indonesia Agus Aris Munandar. Dia mengilustrasikan Gajah Mada selayaknya sosok Bima dalam pewayangan, yakni berkumis melintang. Dalam media populer, Gajah Mada kebanyakan ditampilkan bertelanjang dada, memakai kain sarung, dan menggunakan senjata berupa keris. Meskipun ini mungkin benar dalam tugas sipil, pakaian lapangannya mungkin berbeda. Seorang pati Sunda menerangkan, seperti yang tertulis dalam Kidung Sundayana, bahwa Gajah Mada mengenakan karambalangan, lapis logam di depan dada, brisket berhias timbul dari emas, bersenjata tombak berlapis emas, dan perisai penuh dengan hiasan dari intan berlian. Baju zirah yang mungkin dipakai Gajah Mada, kiri ke kanan. Pakaian perang atau baju besi dari sebuah patung candi di Singasari. Patung dewa memegang sebuah keris, dari Nganjuk, Jawa Timur, pada masa sebelumnya abad ke-10 sampai ke-11. Menurut Munandar, pada awalnya Gajah Mada diarcakan sebagai tokoh Brajanata dalam cerita Panji, dan sebagai Bima dalam cerita Mahabharata pada masa kemudian. Pada awalnya Gajah Mada tidak langsung diarcakan sebagai tokoh Bima. Ia diarcakan sebagai tokoh Brajanata karena kisah Panji lebih dulu dikenal daripada kegiatan pembuatan arca-arca Bima yang agaknya mulai berlangsung pada pertengahan abad ke-15. Pemuliaan Gajah Mada pada tahap pertama bersifat profan, adalah dalam bentuk pengarcaannya sebagai Brajanata. Namun selanjutnya terjadi pemuliaan Gajah Mada dalam tahap kedua yang lebih bersifat sakral, yaitu disetarakan dengan Bima sebagai salah satu aspek siwa. Pada arca yang terdapat di Museum Nasional, arca tersebut digambarkan berbadan tegap, kumis melintang, rambut ikal berombak. Di bagian puncak kepala terdapat ikatan rambut dengan pita membentuk seperti topi tekes. Ia mengenakan busana dan perhiasan gelang dan kelat lengan atas berupa ular sebagaimana Bima.
Arca Bima dibuat pada masa akhir Majapahit dalam pertengahan abad ke-15. Ciri-cirinya adalah A. Memakai mahkota supit urang, rambutnya dibentuk dua lengkungan di puncak kepala seperti jepitan udang. B. Berkumis melintang. C. Berbadan tegap. D. Memakai kain poleng hitam putih. E. Lingganya selalu digambarkan menonjol. Pada arca Bima yang tersimpan di Museum Nasional, beliau digambarkan berdiri tegak dengan kedua tangan di samping tubuhnya. Tangan kanan memegang gada. Lingganya digambarkan menonjol menyingkirkan selendang yang menjuntai di antara dua kaki. Memakai upawita ular. Mahkota supit urang. Wajah sangar. Kumis tebal melintang. Rambut di atas dahinya digambarkan ikal membentuk seperti jamang, hiasan dahi. Adanya kesamaan antara arca Brajanata sebagai perwujudan Gajah Mada dengan arca Bima bukanlah suatu kebetulan, melainkan terdapat konsepsi yang mendasarinya. Konsepsi itu berkembang seiring dengan semakin jauhnya jarak peristiwa sejarah dengan para pemujanya pada masa yang lebih kemudian. Arti nama, kata, gajah, mengacu kepada hewan yang besar yang disegani hewan lainnya. Dalam mitologi Hindu dipercaya sebagai wahana, hewan tunggangan, dari Dewa Indra. Gajah juga dihubungkan dengan Ganesha, dewa berkepala gajah berbadan manusia, putra Siwa dan Parwati. Adapun kata mada, dalam bahasa Jawa kuno artinya mabuk. Bisa dibayangkan jika seekor gajah sedang mabuk. Ia akan berjalan seenaknya, beringas, menerabas segala rintangan. Maka apabila dihubungkan dengan tokoh Gajah Mada, nama itu dapat ditafsirkan dalam dua sifat, yaitu ia menganggap dirinya sebagai wahana raja, pelaksanaan perintah-perintah raja, sebagaimana Gajah Airawata menjadi wahana Dewa Indra. Ia adalah orang yang seakan-akan mabuk dan beringas apabila menghadapi berbagai rintangan yang akan menghambat kemajuan kerajaan. Sungguh merupakan pilihan nama yang tepat dan agaknya nama itu telah dipikirkan masak-masak maknanya sebelum dipakai untuk nama dirinya. Dalam prasasti Gajah Mada diketahui julukan lain beliau, yaitu Rakrian Mapati Jirnodara. Mungkin nama itu hanya sekadar gelar bagi Gajah Mada, tetapi dapat pula dipandang sebagai nama resminya. Arti kata Jirnodara adalah pembangun sesuatu yang baru, atau pemugar sesuatu yang telah runtuh atau rusak. Dalam pengertian harfiah Gajah Mada adalah pembangun Caitya bagi Kertanegara yang semula belum ada. Dalam pengertian kiasan ia dapat dipandang sebagai pemugar dan penerus gagasan Kertanegara dalam konsep Dwipantara Mandala. Lahirnya Gajah Mada, pada tahun Saka 1213 per 1291 M. Bulan Jayesta. Pada waktu itu saat wafatnya Paduka Batara yang dimakamkan di Siwabuda, Rakrian Mapati Empu Mada, yang seolah-olah sebagai yoni bagi Batara Sapta Prabu. Dengan yang terutama di antaranya ialah Sri Tribuwano Tunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardani, cucu-cucu putra dan putri Paduka Batara Sri Kaertanagara Warabraja Namabiseka pada waktu itu saat Rakrian Mapati Jirnodara membuat caitya bagi para Brahmana tertinggi Siwa dan Buddha yang mengikuti wafatnya Paduka Batara dan Sang Mahorda Mantri, Empu Raganata, yang gugur di kaki Batara. Petik 2. Demikian bunyi prasasti Gajah Mada yang bertarikh 1273 Saka atau tahun 1351. Sebagai Mahamantri terkemuka, Gajah Mada dapat mengeluarkan prasastinya sendiri dan berhak memberi titah membangun bangunan suci Caitya untuk tokoh yang sudah meninggal. Prasasti itu memberitakan pembangunan Caitya bagi Kertanagara. Raja terakhir Singhasari itu gugur di istananya bersama patihnya, Empu Raganata dan para Brahmana Siva dan Buddha, akibat serangan tentara Jayakatwang dari Kediri. Menurut arkeolog Universitas Indonesia, Agus Aris Munandar, agaknya Gajah Mada memiliki alasan khusus mengapa memilih membangunkan Caitya bagi Kertanagara daripada tokoh-tokoh pendahulu lainnya. Padahal, selama era Majapahit yang dipandang penting tentunya Raden Wijaya sebagai pendiri kerajaan Majapahit, kemungkinan besar bangunan suci yang didirikan atas perintah Gajah Mada adalah Candi Singhasari di Malang. Pasalnya, prasasti Gajah Mada ditemukan di halaman Candi Singhasari. Bangunan candi lain yang dihubungkan dengan Kertanagara, yaitu Candi Jawi di Pasuruan. Candi ini sangat mungkin didirikan tidak lama setelah tewasnya Kertanagara di Kedaton Singhasari. Menurut Agus, berdasarkan data prasasti,
karya sastra, dan tinggalan arkeologis. Ada dua alasan mengapa Gajah Mada memuliakan Kertanagara hingga mendirikan candi baginya. Pertama, Gajah Mada mencari legitimasi untuk membuktikan Sumpah Palapa. Dia berupaya keras agar wilayah Nusantara mengakui kejayaan Majapahit. Kertanagara adalah raja yang memiliki wawasan politik luas. Dengan wawasan Dwipantara Mandala, dia memperhatikan daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Dengan demikian Gajah Mada seakan meneruskan politik pengembangan Mandala hingga seluruh Dwipantara, Nusantara, yang awalnya telah dirintis oleh Kertanegara. Kedua, dalam masa Jawa kuno, candi atau Caitya Pendarma Antoko selalu dibangun oleh kerabat atau keturunan langsung tokoh itu. Seperti Candi Sumberjati bagi Raden Wijaya dibangun tahun 1321 pada masa Jaya Negara, dan Candi Bayalango bagi Raja Patmi Gayatri dibangun tahun 1362 oleh cucunya, Hayam Wuruk. Atas alasan itu, Gajah Mada masih keturunan dari Raja Kertanagara. Setidaknya Gajah Mada masih punya hubungan darah dengan Kertanagara. Ayah Gajah Mada mungkin sekali bernama Gajah Pagon yang mengiringi Raden Wijaya ketika berperang melawan pengikut Jayakatwang dari Kediri. Gajah Pagon tidak mungkin orang biasa, bahkan sangat mungkin anak dari salah satu selir Kertanagara karena dalam kitab Pararaton, nama Gajah Pagon disebut secara khusus. Ketika itu, Raden Wijaya begitu mengkhawatirkan Gajah Pagon yang terluka dan dititipkan kepada seorang kepala desa Pandakan. Menurutnya, sangat mungkin Gajah Pagon selamat kemudian menikah dengan putri kepala desa Pandakan dan akhirnya memiliki anak, yaitu Gajah Mada yang mengabdi pada Majapahit. Gajah Mada mungkin memiliki eyang yang sama dengan Tribuwana Tunggadewi. Bedanya Gajah Mada cucu dari istri selir, sedangkan Tribuwana adalah cucu dari istri resmi Kertanagara. Dengan demikian, tidak mengherankan dan dapat dipahami mengapa Gajah Mada sangat menghormati Kertanagara karena raja itu adalah eyangnya sendiri. Hanya keturunan Kertanegara saja yang akan dengan senang hati membangun Caitya berupa Candi Singasari untuk mengenang kebesaran leluhurnya itu. Bahkan konsepsi Dwipantara Mandala dari Kertanagara mungkin menginspirasi dan mendorong Gajah Mada dalam mencetuskan Sumpah Palapa. Sebuah arca dari Museum Trowulan. Muhammad Yamin menggunakan arca tanah liat ini sebagai dasaran penggambaran rupa Gajah Mada. Biografi. Tidak ada informasi dalam sumber sejarah yang tersedia saat pada awal kehidupannya, kecuali bahwa ia dilahirkan sebagai seorang biasa yang kariernya naik saat menjadi bekel kepala pasukan Bayangkara pengawal raja pada masa Prabu Jayanagara tahun 1309 sampai tahun 1328. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa Gajah Mada bernama lahir Mada, sedangkan nama Gajah Mada kemungkinan merupakan nama sejak menjabat sebagai patih. Menurut Pararaton, Gajah Mada sebagai komandan pasukan khusus Bayangkara berhasil menyelamatkan Prabu Jayanagara tahun 1309 sampai tahun 1328 ke desa Badander dan memadamkan pemberontakan Rakuti, salah seorang Dharmaputra, pegawai istana yang diistimewakan sejak masa Raden Wijaya. Sebagai balas jasa, dalam Pupuh Desawarnana atau Nagara Kayartagama karya Prapanca disebutkan bahwa Jayanagara mengangkat Gajah Mada menjadi Patih Kahuripan, 1319. 2 tahun kemudian, dia menggantikan Arya Tilam yang mangkat sebagai Patih di Daha Kediri. Pengangkatan ini membuatnya kemudian masuk ke strata sosial elitis Istana Majapahit pada saat itu. Selain itu, Gajah Mada digambarkan pula sebagai seorang yang mengesankan, berbicara dengan tajam atau tegas, jujur dan tulus ikhlas serta berpikiran sehat. Pasca Jayanagara mangkat, Arya Tadah yang merupakan Mahapati Amangkubumi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Ibu Suri Gayatri yang menggantikan kedudukan Jayanegara dan menunjuk Patih Gajah Mada dari Daha Kediri. Gajah Mada sebagai Patih Daha sendiri tak langsung menyetujuinya. Tetapi ia ingin membuat jasa terlebih dahulu pada Majapahit dengan menaklukkan Keta dan Sadeng yang saat itu sedang memberontak. Tribuwana Wijaya Tunggadewi yang menjadi Rani Kahuripan menjadi pelaksana tugas pemerintahan Majapahit. Bahkan setelah Gayatri meninggal pada 1331, Tribuwana Wijaya Tunggadewi tetap sebagai Maharani dari kerajaan Majapahit. Setelah Keta dan Sadeng dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada, barulah pada tahun 1334,
Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati Amangkubumi secara resmi menggantikan Arya Tadah Empu Krewes, yang sudah sepuh, sakit-sakitan, dan meminta pensiun sejak tahun 1329. Sumpah Palapa. Artikel utama. Sumpah Palapa. Ketika pengangkatannya sebagai Mahapati Amangkubumi pada tahun 1258 Saka, 1334 M, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang berisi bahwa ia tidak akan menikmati palapa atau rempah-rempah, yang diartikan kenikmatan duniawi, sebelum berhasil menaklukkan Nusantara. Sebagaimana tercatat dalam kitab Pararaton dalam teks Jawa Pertengahan yang berbunyi sebagai berikut. Sira Gajah Mada Pepati Amungkubumi Tan Ayun Amukti Palapa. Sira Gajah Mada, lamun huus kalah Nusantara ingsun Amukti Palapa. Lamun kalah Ring Gurun, Ring Seram, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompu, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana ingsun Amukti Palapa. Petik 2. Bila dialih bahasakan mempunyai arti. Iya. Gajah Mada sebagai Pati Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Gajah Mada berkata bahwa bila telah mengalahkan, menguasai Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Petik 2. Menurut sejarawan Slamet Muljana dalam tafsir sejarah Nagara Kretagama, sumpah Gajah Mada itu menimbulkan kegemparan. Para petinggi kerajaan seperti Rakembar, Rabanyak, Jabung Tarewes, dan Lembu Peteng merespons dengan negatif. Tindakan mereka membuat Gajah Mada sangat marah karena ditertawakan. Hal ini diperkuat juga oleh Muhammad Yamin dalam Gajah Mada, pahlawan pemersatu Nusantara. Gajah Mada pun meninggalkan Paseban dan terus pergi menghadap Batara Kahuripan, Tribuana Tunggadewi. Dia sangat berkecil hati karena dapat rintangan dari kembar, walaupun Arya Tadah membantu sekuat tenaga. Arya Tadah memang pernah berjanji akan memberi bantuan dalam segala kesulitan kepada Gajah Mada. Namun, menurut Slamet Muljana, Arya Tadah sebenarnya juga ikut menertawakan program politik Gajah Mada itu karena pada hakikat, Arya Tadah alias Empu Krewes tidak rela melihat Gajah Mada menjadi Pati Amangkubumi sebagai penggantinya. Pengepungan Sadeng dan Keta di Jawa Timur terjadi pada tahun 1331. Ketika itu yang menjadi Mahapati adalah Arya Tadah. Dia menjanjikan kepada Gajah Mada, sepulang dari penaklukan Sadeng dia akan diangkat menjadi Pati, bukan Mahapati. Alangkah kecewanya Gajah Mada, karena kembar mendahuluinya mengepung Sadeng. Untuk menghindari sengketa antara Gajah Mada dan kembar, Rani Tribuana Tunggadewi datang sendiri ke Sadeng membawa tentara Majapahit. Kemenangan atas Sadeng tercatat atas nama sang Rani sendiri. Semua peserta penaklukan Sadeng dinaikkan pangkatnya. Gajah Mada mendapat gelar Angabehi, dan kembar dinaikkan sebagai Bekel Araraman. Saat itu, Gajah Mada sendiri telah menjadi Pati Daha. Gajah Mada melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama 21 tahun, yakni antara tahun 1336 sampai 1357. Isi program politik ialah menundukkan negara-negara di luar wilayah Majapahit, terutama negara-negara di seberang lautan, yakni Gurun, Lombok, Seram, Tanjung Pura, Kalimantan, Haru, Sumatera Utara, Pahang, Malaya, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Sriwijaya, dan Tumasik, Singapura. Bahkan, dalam kitab Nagara Kretagama Pupuh 13 dan 14 nama-nama negara yang disebutkan jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Nusantara. Ekspansi. Walaupun ada sejumlah pendapat yang meragukan sumpahnya, Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Dibantu oleh Laksamana Nala, Gajah Mada memulai kampanye penaklukannya dengan menggunakan pasukan laut ke daerah Swarnabumi, Sumatera, tahun 1339. Pulau Bintan, Tumasik sekarang Singapura, Semenanjung Malaya. Kemudian pada tahun 1343 bersama dengan Arya Damar menaklukkan Bedahulu, di Bali, dan kemudian penaklukan Lombok, dan sejumlah negeri di Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Tanjung Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai,
Kendawangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalka, Saludung, Sulu, Pasir, Barito, Sawako, Tabalung, Tanjung Kutei, dan Malano. Pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tahun 1350 sampai tahun 1389, yang menggantikan Tribuana Tunggadewi, Gajah Mada terus melakukan penaklukan ke wilayah timur sampai tahun 1357 seperti Logajah, Gurun, Sukun, Taliwung, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwu, Buton, Banggai, Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar, Saparua, Solor, Bima, Wandan, Banda Ambon, Wanin, Seran, Timor, dan Dompo. Dilema. Terdapat dua wilayah di Pulau Jawa yang terbebas dari invasi Majapahit yakni Pulau Madura dan Kerajaan Sunda karena kedua wilayah ini mempunyai keterkaitan erat dengan Nararya Sangramawijaya atau secara umum disebut dengan Raden Wijaya pendiri Kerajaan Majapahit. Lihat, Prasasti Kudadu 1294 dan Pararaton Lempengan 8. Lempengan XS, D. Lempengan 12 dan invasi Yuan Mongol ke Jawa pada tahun 1293, sebagaimana diriwayatkan pula dalam Kidung Panji Wijayakrama. Perang Bubat. Artikel utama. Perang Bubat. Dalam Kidung Sunda diceritakan bahwa Perang Bubat 1357 bermula saat Prabu Hayam Wuruk mulai melakukan langkah-langkah diplomasi dengan hendak menikahi Dyah Pitaloka Citra Resmi Putri Sunda sebagai permaisuri. Lamaran Prabu Hayam Wuruk diterima pihak Kerajaan Sunda, dan rombongan besar Kerajaan Sunda datang ke Majapahit untuk melangsungkan pernikahan agung itu. Gajah Mada yang menginginkan Sunda takluk, memaksa menginginkan Dyah Pitaloka sebagai persembahan pengakuan kekuasaan Majapahit. Akibat penolakan pihak Sunda mengenai hal ini, terjadilah pertempuran tidak seimbang antara pasukan Majapahit dan rombongan Sunda di Bubat, yang saat itu menjadi tempat penginapan rombongan Sunda. Dyah Pitaloka bunuh diri setelah ayah dan seluruh rombongannya gugur dalam pertempuran. Akibat peristiwa itu langkah-langkah diplomasi Hayam Wuruk gagal dan Gajah Mada dinonaktifkan dari jabatannya karena dipandang lebih menginginkan pencapaiannya dengan jalan melakukan invasi militer padahal hal ini tidak boleh dilakukan. Dalam Nagara Kretagama diceritakan hal yang sedikit berbeda. Dikatakan bahwa Hayam Wuruk sangat menghargai Gajah Mada sebagai Mahamantri Agung yang wira, bijaksana, serta setia berbakti kepada negara. Sang Raja menganugerahkan Dukuh, Madakaripura, yang berpemandangan indah di Tongas, Probolinggo, kepada Gajah Mada. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pada 1359, Gajah Mada diangkat kembali sebagai patih, hanya saja ia memerintah dari Madakaripura. Akhir hidup, tersebut pada tahun Saka Angin 8 Utama, 1285. Baginda menuju Simping demi pemindahan candi makam. Sekembalinya dari Simping segera masuk ke pura. Terpaku mendengar adimenteri Gajah Mada Gering. Pernah mencurahkan tenaga untuk keluhuran ke Jawa. Di Pulau Bali serta kota Sadeng memusnahkan musuh. Petik 2. Begitulah bunyi pemberitaan dalam Kakawin Nagara Kretagama Pupuh 70 bait 1-3 dikutip Slamet Muljana dalam tafsir sejarah Nagara Kretagama. Raja Majapahit Rajasa Negara atau Hayam Wuruk yang sedang melakukan perjalanan upacara keagamaan ke Simping, Blitar, dikejutkan dengan berita Gajah Mada sakit. Dia segera kembali ke ibu kota Majapahit. Meski perannya di kerajaan Majapahit begitu melegenda, akhir riwayat Gajah Mada hingga kini masih belum jelas. Arkeolog Universitas Indonesia, Agus Aris Munandar dalam Gajah Mada Biografi Politik menulis, ada berbagai sumber yang mencoba menjelaskan akhir hidup Gajah Mada. Sumber pertama adalah Kakawin Nagara Kretagama yang ditulis oleh Empu Prapanca itu mengisahkan akhir hidup Gajah Mada dengan kematiannya yang wajar pada tahun 1286 Saka 1364 M. Dari cerita-cerita rakyat Jawa Timur, Gajah Mada dikisahkan menarik diri setelah peristiwa Bubat dan memilih hidup sebagai pertapa di Madakaripura di pedalaman Probolinggo Selatan, wilayah kaki pegunungan Bromo Semeru. Di wilayah Probolinggo ini memang terdapat air terjun bernama Madakaripura yang airnya jatuh dari tebing yang tinggi.
Di balik air terjun yang mengguyur bak tirai itu terdapat deretan ceruk dan satu goa yang cukup menjorok dalam dan dipercaya dulu Gajah Mada menjadi pertapa dengan menarik diri dari dunia ramai sebagai wanaprasta, menyepi tinggal di hutan hingga akhir hayatnya. Adapun Kidung Sunda menyebutkan bahwa Gajah Mada tidak meninggal. Kidung ini membeberkan bahwa Gajah Mada moksa dalam pakaian kebesaran bak Dewa Visnu. Dia moksa di halaman kepatihan kembali ke Hayangan. Namun, Agus Aris Munandar menyatakan bahwa akhir kehidupan Gajah Mada lenyap dalam uraian ketidakpastian karena dia malu dengan pecahnya tragedi Bubat. Selanjutnya, menurut Agus, bisa ditafsirkan bahwa Gajah Mada memang sakit dan meninggal di kota Majapahit atau di area Karsyan yang tak jauh dari sana. Itu sebagaimana dengan keterangan kembalinya Raja Sanagara ke ibu kota Majapahit dalam Nagara Kretagama, segera setelah mendengar sang pati sakit. Absennya Gajah Mada dalam politik Majapahit meninggalkan luka bagi sang raja. Hayam Wuruk sangat bersedih, bahkan dikisahkan raja itu begitu putus asa. Dia langsung menemui ibunya, kedua adik, dan kedua iparnya untuk membicarakan pengganti kedudukan sang Mahapati Amangkubumi. Namun, Baginda berpegang teguh, Adimenteri Gajah Mada tak akan diganti. Tulis Nagara Kretagama Pupuh 71 Bait 3. Hayam Wuruk pun mengadakan sidang Dewan Sabta Prabu untuk memutuskan pengganti Gajah Mada. Karena tidak ada satupun yang sanggup menggantikan Patih Gajah Mada, Hayam Wuruk kemudian memilih 4 Mahamantri Agung di bawah pimpinan Empu Nalatanding untuk selanjutnya membantunya dalam menyelenggarakan segala urusan negara. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Mereka pun digantikan oleh 2 orang menteri yaitu Gajah Enggon dan Gajah Manguri. Akhirnya Hayam Wuruk memutuskan untuk mengangkat Gajah Enggon sebagai Mahapati Amangkubumi menggantikan posisi Gajah Mada. Penghormatan. Lukisan kontemporer Gajah Mada karya Inyoman Astika. Sebagai salah seorang tokoh utama Majapahit, nama Gajah Mada sangat terkenal di masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada masa awal kemerdekaan, para pemimpin antara lain Soekarno dan Muhammad Yamin sering menyebut Sumpah Gajah Mada sebagai inspirasi dan bukti bahwa bangsa ini dapat bersatu, meskipun meliputi wilayah yang luas dan budaya yang berbeda-beda. Dengan demikian, Gajah Mada adalah inspirasi